Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat ya, dan juga harus kuat dan juga semangat. Nah, pagi ini kita mau mulai ibadah kita, kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah bangunkan kami pagi hari ini dan menjaga tidur kami semalam. Sekarang kami berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan tahu kalau kami sedang bersatu hati untuk memuji nama Tuhan, untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi ini. Tuhan yang boleh bukakan hati kami, telinga kami, juga agar kami bisa menjalani ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus juga yang mau memberkati kakak-kakak layan yang bertugas hari ini, di minggu pagi ini, Tuhan yang boleh memberkati mereka masing-masing. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini kita ambil dari Mazmur 119 ayat 1-5. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami hingga saat ini. Sekarang kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, isilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26-33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah,
lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut. Kalau orang banyak melempari mereka, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar melalui menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak mengganggukan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Adik-adik, setelah kita baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26-33 ini, merupakan cerita tentang kehadiran para rasul di mahkamah agama. Para pemuka agama Yahudi di mahkamah agama memberikan peringatan kepada para rasul untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus. Sikap para rasul sangat jelas, mereka lebih taat kepada Allah. Bagi para rasul, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu telah ditinggikan Allah untuk menjadi pemimpin dan juru selamat yang membawa pengampunan dosa. Ketaatan kepada Allah ditunjukkan oleh para rasul dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai pemimpin dan juru selamatnya. Sikap mereka yang mengutamakan Yesus Kristus ditunjukkan dengan melaksanakan perintahnya, yaitu memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil adalah bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan Allah. Sikap taat para rasul tersebut tidak bisa diterima oleh anggota mahkamah. Mereka menolak kehadiran Yesus Kristus sebagai pemimpin dan juru selamat. Kebencian dan penolakan mereka terhadap Yesus Kristus ditunjukkan juga dengan kegagalan mereka menyebut nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat di ayat yang ke-28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Jelas di sini mereka tidak menyebut nama Tuhan Yesus, tapi mereka menyebutnya dalam pengajaran nama itu. Mereka menyebutnya nama itu, tidak menyebut Tuhan Yesus. Nah, di Kisah Para Rasul ini mengingatkan kita pada sikap beriman yang kuat kepada Tuhan Yesus sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kekuatan iman itu bertolak dari pemahaman dan penghayatan yang kuat kepada kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang membawa pengampunan dosa. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita pada sikap beriman yang kuat kepada Tuhan Yesus sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kekuatan iman itu bertolak dari pemahaman dan penghayatan yang kuat karena kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang membawa pengampunan dosa. Kita tahu tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu sebagai juru selamat kepada orang, merupakan wujud ketaatan kepada Allah. Begitu juga kita yang minggu lalu telah diajar oleh Kak Yayu tentang kita bersyukur. Hari ini kita belajar tentang ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik, kakak punya cuplikan-cuplikan video berikut ini. Oh ini anak yang super genius itu. Yang mana, yang mana? Makanya jangan so pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih.
Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. Teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, woi, kita bisa boya nih. Oh iya. Oh, tuh. Aduh, aku kena. Woi, tuh musuh tuh. Udah aku finish. Gue kena. Satu lagi, woi. Tuh. Ayolah. Aduh, Peter. wah. Belin sih. Bang, kok diem bang? Kok diem aja sih? Kita kalah loh. Teman-teman, namanya juga permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Ya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuman karena game doang? Game doang? Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Maaf. Teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan. Terima kasih. Bro, kita gak ada di ujian nih. Yoi men, damai sejahtera hari ini biar guru killer. Tapi teman-teman, kayak ada yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih, ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul. Mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Miss, emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus, tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya, minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Adik-adik, setelah kita melihat video YouTube tadi yang kakak ambil dari Superbook, kira-kira di sini kita dapat belajar bagaimana kita melakukan ketaatan kita kepada Allah dengan cara bersaksi melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kita. Kakak harap adik-adik dapat mengerti bagaimana sebaiknya kita sebagai anak-anak Allah dapat berperilaku dalam perbuatan maupun perkataan. Di saat ini kita sekolah online, lakukanlah yang baik, perkataan yang baik terhadap guru-guru maupun teman-teman adik-adik. Selamat menjalani kesaksian adik-adik di rumah, di sekolah, dan dimanapun berada. Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Amin. Halo adik-adik, nah sekarang kita akan bikin aktivitas. Adik-adik sudah siapkan kan alat-alat yang akan kita gunakan pagi hari ini? Nah, pertama-tama adik-adik boleh lipat origaminya menjadi 2, lalu dilipat lagi jadi 2, seperti ini. Lalu adik-adik bisa gunting, bentuknya apa aja. Lalu warna origaminya juga apa aja ya. Hati-hati pakai guntingnya. Kita kali ini bentuk hati, bentuk love atau heart. Nah, lalu lanjut lagi ke origami yang kedua, sama ya. Ini dilipat biar jadinya langsung banyak.
sekali lagi hati-hati ya adik-adik. Nah, kita bentuk kotak. Oke, jadi langsung 4. Lalu lanjut lagi. Kita pilih warna orange. Nah, sekarang mau bentuk segitiga atau triangle. Adik-adik bebas ya, apa aja bentuknya, apa aja warnanya. Nah, dilipat juga supaya jadinya langsung banyak. Nah, ini warna hijau bentuk lingkaran. Kita guntingnya agak kurang rapi nih, tapi nggak apa-apa. Adik-adik pokoknya pelan-pelan, penting rapi, dan mau bentuk apa aja dan warna apa aja. Kita bikin 4 bentuk dan 4 warna. Lalu lanjut, adik-adik boleh tempel yang sudah adik-adik gunting tadi, membentuk salib. Nah, ini kita bentuk panjang dulu ke bawah. Nanti kalau sudah baru ke samping, membentuk salib. Adik-adik bebas ya bentuknya, warnanya. Nah, kalau sudah, adik-adik tuliskan hal-hal yang sudah adik-adik pelajari hari ini tadi. Hal-hal apa saja yang mencerminkan ketaatan kita kepada Allah. Nih, kita sudah tulis beberapa, adik-adik boleh lanjutkan sendiri menurut adik-adik ya. Bisa berani, bisa tegas, rajin, bisa dengar-dengaran orang tua. Nah, selebihnya adik-adik tulis sendiri ya. Adik-adik, apa yang bisa kira-kira adik-adik lakukan yang mencerminkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, kalau sudah berbentuk salib, jangan lupa ditulis nama. Nih, kita tulis nama Kak Gita di pojok kiri. Nah, adik-adik boleh tambahin juga di pojok kanan atau di yang kosong, bagian kosong. Adik-adik tulis, aku mau taat pada Allah sesuai dengan firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah, sudah jadi aktivitasnya. Selesai sudah aktivitas kita. Nah, adik-adik jangan lupa untuk buat dan foto ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit kembali, terima kasih Tuhan atas nyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini, di mana kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya walaupun kami berjauhan, tetapi kami masih tetap satu hati untuk jadi taat kepada-Mu dan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kesehatan kami. Jagalah kami Tuhan dalam kondisi saat ini. Jaga kami, jaga orang tua kami, dan jaga semuanya, agar kami dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini Bapa. Bapa yang baik, berkati pemerintahan kami yang sedang berusaha untuk menghilangkan COVID ini, untuk memberi imun tubuh kami melalui vaksin-vaksin Bapa,
Berkati mereka semua Bapak, petugas, dokter, maupun panitia-panitia penyelenggara Bapak. Biar semuanya itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat berakhir dari muka bumi ini, khususnya Indonesia Bapak. Bapak, berkati juga gereja kami Bapak, di mana kami sedang menyiapkan sebuah gedung gereja Bapak. Berkati panitia pembangunan, berkati para tim yang membantunya Bapak. Biarlah kerinduan kami selama ini memiliki sebuah gedung gereja dapat terlaksana Bapak. Sehingga jika pandemi ini selesai, kami dapat berkumpul dan memuliakan nama-Mu di satu gedung yang baru Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk kesehatan para orang tua. Kiranya Kau membimbing Bapak, kami berdoa juga untuk pelayanan-Mu gereja GPB Red Labora Bapak. Berkati para unit misioner hingga ke jemaat Bapak. Biarlah semuanya itu kami hanya satu hati, hanya untuk pelayanan kasih dan saksian-Mu Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk saat ini orang-orang yang sedang susah Bapak, maupun dari pekerjaan, sekolah, maupun keluarga Bapak. Berkati mereka Bapak, pulihkan mereka semua Bapak, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Bapak, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kak Gita ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati untuk berdoa persembahan. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Kalau sekarang kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, Tuhan boleh berkati biar apa yang telah kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk pelayanan dan kesaksian-Mu melalui gereja kami.
Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita jumpa di penghujung ibadah minggu pagi ini. Gimana adik-adik? Sudah siap melakukan firman Tuhan? Adik-adik harus taat kepada
Tuhan, harus lebih berani dan juga tegas ya. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah ini. Kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai dan membimbing kami selama ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu bisa menjadi lebih taat lagi kepada Tuhan dan dapat membanggakan Tuhan Yesus dan dapat melaksanakan firman Tuhan yang kami dengar hari ini di kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi garam juga terang bagi dunia ini. Tuhan, sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh memberkati kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.